Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 12 baris keempat dari bawah ke atas. Bersalahan sifat salabiyah, maka disifatkan ia sifat salabiyah itu dengan azali, tiada disifatkan dengan qadim. Ini kita berbicara dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah menunjukkan kepada yang memiliki sifat itu, yaitu Allah. Kalau kita mempelajari tentang kalimat qadim dan azali, kalau qadim itu langsung arahnya kepada zat Allah. Itu langsung. Apa qadim semalam? Tidak berawal. Adanya Allah tidak berawal. Itu qadim. Kemudian ada lagi, ada dan tidak ada, tetap tidak berawal. Namanya azali. Ada dan tidak ada, kedua-duanya itu tetap tidak berawal. Ada, yaitu sifat Allah. Ada. Kemudian tidak ada, tidak nampak. Tidak nampak sifat itu kecuali kita membahas zatnya dulu. Seperti ini contoh, sudah kita ulang-ulangi lah. Tidak mungkin ada bayang-bayang tangan kalau tidak ada tangan. Bayang-bayang tangan itu sifat. Tidak mungkin ada bayang-bayang tangan kalau tidak ada tangan. Bayang-bayang tangan ini bisa ada, bisa tidak ada. Tapi tangannya tetap ada. Nah, paham kalian? Ini contoh. Apabila ini ada paham sulit. Berarti bayang-bayang tangan menunjukkan kepada tangan. Tangannya dulu, baru ada bayang-bayang. Berarti bayang-bayang tangan ini bisa ada, bisa tidak ada. Itu kalau kita arahkan kepada sifat Allah, namanya azali. Bukan Allah itu tangan. Hati sedikit aja bisa kafir. Nah, kembali lagi. Kemudian kalau kita orang biasa, selain Rasulullah, kita hanya kenal Allah lewat sifat. Karena sifat Allah mulai wujud dan baqa mukhalafah, tidak boleh selain Allah memiliki sifat yang dimiliki Allah. Kita hanya mengenal Allah lewat sifat. Tapi kalau kita membahas ilmu, tidak ada sifat kalau tidak ada zat. Itu membahas ilmu. Kalau kita proses kita mengenal Allah, belajarlah sifat dulu. Karena yang sampai makrifat kenal Allah kepada zatnya Allah hanya satu saja, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak bisa. Nabi Musa tidak bisa, nabi-nabi yang lain tidak bisa, nabi-nabi dan rasul yang lain selain Rasulullah tidak bisa, tidak diizinkan oleh Allah sampai mengenal zatnya Allah. Sampai mengenal zatnya Allah tidak diizinkan oleh Allah. Bersyukurlah kita punya nabi dan rasul, yaitu nabi kita paling hebat dari seluruh nabi dan rasul. Tinggal kita aja lagi 100% kan kita tuh yakin loh Rasulullah. Nah ini, itu aja lagi memunculkan keyakinan. Nah sama yang kita bahas. Berarti kita tidak bisa langsung mengenal Allah kecuali melewat sifatnya Allah. Kalau membahas ilmu, tidak ada sifat kalau tidak ada dia. Nah itu membahas ilmu. Kalau membahas makrifat, kita lewat sifat baru kita kenal Allah. Tidak ada jalan kita mengenal Allah kecuali
kecuali belajar dulu sifatnya Allah, yaitu lewat sifat 20. Itu jalannya. Tapi sifat tidak ada kalau tidak ada zat. Nah, di dalam kajian kita pagi hari ini tuh perlu mencontohkan aja bahwa qadim itu langsung kepada zatnya Allah. Kalau azali kepada sifatnya Allah. Sifat bisa ada, bisa tidak ada. Itu contoh, ingat contoh. Jangan diucapkan arahnya ke Allah dulu. Contoh, sifat tidak ada kalau tidak ada zat. Tidak ada bayang-bayang tangan kalau tidak ada tangan. Berarti tangannya dulu baru ada bayang. Itu pun kenal nggak dengan tangan? Gimana kenal bayang-bayang tangan? Tidak dengan tangannya kenal. Kawalah orang yang kenal ini bayang-bayang tangan, sedangkan dengan tangan dia nggak kenal. Mustahil dia kenal itu bayang-bayang tangan kalau dia tidak kenal dengan tangan. Nah, ini kita mau bahas tentang ilmu. Kalau mau bahas proses kita ingin kenal Allah, belajarlah sifatnya Allah. Karena sifat menunjukkan kepada zat, dan tidak ada lagi yang bersifat sifat 20 yang wajib kita ketahui, hanya satu, yaitu Allah. Cukup pembahasan itu dulu. Kemudian sambungannya lagi. Bersalahan, di situ koma lah, kitabnya di situ koma tuh. Bersalahan berbeda. Sifat salabiyah. Apa sifat salabiyah? Sifat yang menolak, sifat yang menangkis, sifat yang menyerang, sifat yang mengantisipasi, yang diarahkan yang tidak pantas dengan Allah, ditolak, ditangkis, diserang dengan sifat salabiyah. Apapun yang berhubungan dengan Allah, yang tidak pantas diarahkan kepada Allah, yang tidak cocok diarahkan kepada Allah, ditangkis oleh sifat salabiyah. Nah, terus itu sifat salabiyah. Maka disifatkan ia sifat salabiyah dengan azali. Azali ada sifat salabiyah ini karena Allah Ta'ala wujud, wajib ada. Dia ada disifatkan dengan qadim. Qadim disifatkan dengan qadim. Qadim itu ada. Kalau sifat salabiyah kan ada, tapi bisa sifat itu tidak ada. Kan kada nampak kalau dari sifat tadi. Nah, kalau pian Pak Aiboy paham sudah, sifat itu arahnya kepada azali. Kalau qadim arahnya langsung kepada Allah. Makanya di sini bersalahan sifat salabiyah, maka disifatkan ia sifat salabiyah dengan azali. Azali ini karena nampak, tapi apabila ada kata-kata yang mengarah pada pantas dengan Allah, otomatis sifat salabiyah ini menolak. Nah, otomatis kayak orang bahasa kitanya itu otomatis, tapi otomatis ini di otak orang yang mau belajar tauhid juga. Nah, kalau mungkin waktu ulun lah melihat Mandalika dari siapa tuh nampawang hujan, kehujanan juga. Pawang hujan, kehujanan. Nah tuh, ada nggak nang campur tangan matur alam nih? Adakah nang matur alam nih? Nang matur alamnya Allah Ta'ala beda dengan lain. Tapi gue nggak bukti gue istidraj. Lanjuran sedikit aja Bapak Ibu tertanam di dalam hati, mbararangan itu ada tertanam, hebatlah. Hebatnya itu memandang inya hancur iman sudah. Berarti inya punya kuwatun haulun wa kuwatun, sedangkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah. Berarti lain pada Allah tidak ada sama sekali. Kalau ada, di situ hati kita hancur iman. Dan iman ini kada Allah 0,5% kayak iman ini sedikit dia, imannya 0,5% dia hancur sudah semua. Imannya harus 100%. Sedikit dia tergelincir aja sedikit langsung terblokir semua.
Ibarat nomor tuh satu di atas salah fisik, kirim ke lain dengan pulsa. Sedikit aja, udah mau registrasi, gagal. Sedikit, apalagi iman. Nah tuh hati-hati tuh, supaya kita hadir ini kita jaga. Nah apa sifat salafiyah itu 5: idam, bokok, mukhalafah, qiyamul nafsi, wahdaniyat. 5. Kayaknya belajar kita tuh ada sifat nafsiyah, ada salafiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nanti kopas tuh 20 sifat juga. Tapi kita macam-macam fungsi sifat-sifat 20 itu. Nah sifat salafiyah itu yang menolak, yang menangkis, yang tidak cocok dengan Allah 5. Pertama, kidam. Apa arti kidam atau qadim? Tidak berawal. Apapun yang berawal bukan Allah. Nur Muhammad berawal bukan qadim. Siapa mengadakan Nur Muhammad qadim, kafir. Selesai. Karena yang qadim itu hanya satu. Nah makanya jurun belajar masalah ilmu hakikat itu, ilmu yang dalam-dalam itu. Kalau ada hati-hati si guru tadi mau kafir murid. Si guru itu bisa mau kafir murid. Dikira guru itu pasti selamat ya, bisa beda dulu masuk neraka. Enggak ada kita bahas bujur-bujur hati-hati dalam ini. Ramai di medsos membahas topik mana qadim muhadis yang di medsos, kasihan orang awam debat di forum. Jangan hendak viral terus umat sesat. Sudah kau mana? Cukup. Nur Muhammad itu diciptakan, diciptakan bukan qadim. Tapi belajar kitab Durun Nafis. Siapa nanti? Mengajar kitab pian belajar kitab Durun Nafis itu guru siapa? Guru itu belajarlah kitab Durun Nafis itu. Kitabnya ada salah, pemahamannya hati-hati. Itu harus orang yang sempurna fikihnya, orang yang sempurna tauhidnya, baru arah ke masalah Durun Nafis itu. Ujar Imam Abdul Syahrani, la yajuzu takallum ilmal haqiqah qabla tabahhur bi ilmi syariah. Dalam kitab Al-Anwar Qudsiyah fi Qawaid Sufiyah, karena Imam Abdul Syahrani tidak boleh ngomong ilmu-ilmu dalam, ilmu-ilmu hakikat kalau belum melautkan ilmu fikihnya. Melaut kita danau yang ada, sungai yang ada, sumur yang ada, tapi masyarakat ketujuh membahas-bahas mengenai itu. Ulun maaf Bapak Ibu yang hadir, apabila berhadapan dengan guru yang seperti itu, kita bahas fikih aja dulu. Ulun suruh sini baca Fatihah dulu, mau masih walid dalil mundur. Apalagi alhamdulillah, apalagi al-fatihah mundur. Memberi supan aja menghadap Allah, muka ini salah. Baik ilmu nampak aja dulu. Tuh ilmu menghadap Allah, bukan ilmu mengenal Allah. Masih ilmu menghadap yang sudah bermasalah. Seterannya saja sudah bermasalah, apalagi jalannya. Ya Pak, bannya aja gundul. Apalagi anak membawa penumpang. Ya Pak, bannya gundul. Penumpang banyak mau dibawa. Ini lagi dibawa. Jalannya tol lah pulang. Meladu, oleng, jangan ada pengaruh. Ini nah Bapak Ibu, qadim, kidam. Apapun yang berawal itu bukan Allah, karena sifat Allah ada kidam. Nur Muhammad berawal, berarti kalau berawal bukan kidam, bukan qadim, masuk kepada muhadas, baru semua. Berawal semua. Nah, ketujuh membahas-bahas itu ini ada mengerti gramatika Arab. Anna awwal syai'in khalaqahu
menciptakan Allah Ta'ala. Berarti ada yang diciptakan, awal-awal yang diciptakan, berarti berawal cukup. Udah usah lagi pindah bakal rasa buat dulu. Nah, kemudian apapun yang berawal bukan Allah, bukan masuk di kalimat qadim, bukan masuk di kalimat qidam, tapi masuk di kalimat muhaddas atau kudus. Semua yang berawal tidak masuk di kalimat qadim. Masuk. Karena kalimat qadim atau qidam tidak berawal. Apapun yang berawal masuk di kalimat kudus atau muhaddas. Nah, terus yang kedua, wujud qidam kan qidam boko. Boko itu Allah Ta'ala kekal. Apapun yang binasa bukan Allah Ta'ala. Fir'aun sampai mengaku jadi Tuhan. Innalillahi. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Ulun sampai melihat jasadnya di dalam akuarium manusia. Ramses. Aina Fir'aun? Lagi kafir bahwa ulun ngomong orang penjaga museum itu dari bawah tanah Pak Ewe berlep ke bawah. Masuknya museum itu penjaganya ketat. Berapa duit kita tuh satu tiket tuh 500 ribuan. Tapi ulun kan membaca Pak, Salamullah ya sada. Ada hendak ulun Fir'aun. Lagi baca Yasin. Oh, orang nanti sombong-sombong habis juga sekalinya. Bokok Allah Ta'ala aja yang kekal. Tapi ada yang dikekalkan Allah, tapi berawal juga bukan Allah Ta'ala juga. Sudah dibahas 7 kalau semalam. Nah, sudah itu dibahas. Termasuk roh kita itu dikekalkan, surga neraka itu dikekalkan. Nah, itu terbaik gue. Apa tulang sulbi itu dikekalkan, berawal tapi dikekalkan, bukan kekal. Ingat, dikekalkan. Berarti kalau dikekalkan ada yang mengekalkan, berarti tetap tidak kekal juga. Nah, wujud apa qidam boko mukhalafah itu salabiyah. Sifat salabiyah itu 5. Salabiyah itu 5. Yang ketiga, mukhalafatu ta'ala al-hawadith. Berbeda bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Berbeda bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mirip aja ada, apalagi sama. Ada kawa dimirip-miripkan, ada kawa diandai umpama misalkan. Allah Ta'ala tidak bisa diumpama misalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diandai-andaikan. Allah Ta'ala tidak bisa diumpama misalkan. Kullu ma khatara bibalika wallahu laisa kadzalik. Nah, kesimpulannya, apapun yang terlintas, yang tergambar, yang tergelitik di hati, di otak kita, bukan Allah. Di otak ya. Sekali lagi, itu mukhalafah tuh, tapi kita belum belajar malah ini. Tapi kayaknya Allah Ta'ala kada kau dibebayangkan. Allah Ta'ala kada kau diumpama-umpamakan. Allah kada kau dimisal-misalkan. Kesimpulannya apa? Kullu ma khatara bibalika. Apapun yang tergelitik di hati kita, yang terlintas-lintas, terbayang-bayang di otak kita, Allah bukan seperti yang terlintas, terbayang di otak kita. Apabila masih terbayang di otak kita, gimana ya Allah? Itu bisikan hantu semua. Jin, syaitan, kuntilanak, dewi, iblis. Hati-hati, kita ada buri.
membayangkan Allah. Yang kita disuruh ingat Allah. Dia bernapas, siapa yang mengatur nafasnya? Allah. Jangan memikirkan Allah Ta'alanya. Jantung pian berdetak, siapa yang mendetakkan jantung pian berdetak? Allah. Jangan memikirkan Allah Ta'alanya. Pian melek langit, kaributian, siapa yang menciptakan? Allah. Tidak usah memikirkan Allah Ta'alanya. Silahu mana? Entah silahu mana? Tambang bingung. Ada buri. Mukhalafatu ta'ala al-hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Arti baharu itu selain Allah. Bersalahan, berbeda, tidak kau diumpam misalkan, kada kau bisa sama akan mirip aja ada, apalagi sama laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti seumpama sesuatu, kada kau seperti seumpama misalkan. Nah, cukup itu sudah dalil. Tugas kita waktu kita sembahyang, Allah, ingat Allah, lewat Allah menyuruh kita sembahyang. Pian merasakan perbuatan Allah aja di diri pian tuh. Nama angkat tangan siapa? Allah Akbar. Yang angkat tangan siapa? Jangan Allah, pian. Nama mau akan pian angkat tangan siapa? Nah, hanya Allah. Hati-hatilah pertanyaan jebakan lah. Supaya tambah Bapak Ibu minta maaf lah. Sedikit nih. Ulun ini bisa menanya itu pertanyaan jebakan. Ustaz Fauji rancangan jebak waktu pengajian Ustaz Fauji kita lah. Yang mengangkat tangan siapa? Kita. Yang menolongi kita mengangkat tangan Allah. Yang melihat wayang bergerak. Yang bergerak siapa? Wayang. Yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Nah, pian lihat wayang. Hati pian ingat dalam. Hati pian ingat dalam. Mata pian ingat. Mata pian melihat. Mata hati pian. Nah, nyaman. Mata lahiriah pian melihat wayang. Hati pian ingat dalam. Nah, nyaman sudah. Ayo, walaupun pian kada kenal dengan dalam, tapi tidak mungkin wayang itu bergerak tanpa ada gerakan dalam. Memang sudah. Tidak usah lagi membayangkan dalamnya, pokoknya dalamnya ada. Berarti wayang itu tetap la haula wa quwwata. Tapi kenapa ibadah bubar ingat tangan dalam aja. Orang di hati keluarga anaknya itu yang dipanggil, tapi mau pengajian dipanggil dahulu. Nah iya tuh juga, karena salah jalan. Berarti pian mata lahiriah pian melihat wayang, hati pian ingat dalam, dan tidak perlu pian membayangkan dalam. Tapi dalam pula bisa dibayangkan, dalam kan manusia. Itu contoh. Bisa pian Bapak Ibu melihat wayang lupa dengan dalam? Bisa. Tapi orang nambah sudah kombinasi tauhidnya, pandangan mata lahiriahnya berbeda dengan pandangan mata batiniahnya. Ada namanya ainun mata lahiriah. Ada namanya ainul basirah, mata hati. Ada mata lahiriah, ada mata batiniah. Berbeda di ketika orang sudah berilmu tauhid, pandangan mata lahiriahnya berbeda dengan pandangan mata batiniahnya. Melihat wayang, ingatnya dengan dalam. Kenapa? Karena gerakan yang ada pada wayang itu adalah miliknya dalam. Berarti wayang la haula. Nah, apa? Berarti guru menyuntan tuh dalam jual. Nah, menyuntan hanya situ arahnya. Ini karena jadi maling ya itu dari jadi maling jadi orang tuh maling nang beilmu tarawih itu hanya ilmu tasawuf maling seperti itu. Asian waktu masjid bilangan
Maling belajar ilmu hakikat sama dia. Lagi pian tadi melihat wayang, ingatan pian dalam. Maulah melihat pian tuh melihat dalam dahulu baru lihat wayang. Maulah. Mau ada kayak apa pian ingat lawan dalam wayangnya ada. Gimana ada dalamnya wayangnya belum bergerak? Nah ini orang awam. Tapi ada wayang pun dalam itu tetap ada. Ya ada. Nah ini orang tinggi sudah. Karena dalam tidak terikat dengan wayang. Tapi kalau memudahkan kita ingat dalam harus melewat wayang. Berarti apabila pian melihat wayang, ingatan pian kepada dalam. Apakah wayang itu dalam? Nah, nyaman dulu sudah. Apakah dalam itu wayang? Bukan juga. Wayang tetap wayang, dalam tetap dalam. Berarti kenapa maka pian melihat wayang, ingat dengan dalam? Apakah wayang itu dalam? Bukan. Apakah wayang itu jadi dalam? Bukan juga. Apakah dalam jadi wayang? Bukan juga. Nah, begitulah hadir keluarga. Cara kita ingat Allah. Nah, memang sudah. Melihat langit, ingat Tuhan Allah. Apakah Allah di langit? Nah, nyaman galak. Allah di langit syirik. Melihat wayang ingat lawan dalam. Apakah wayang itu jadi dalam? Bukan. Melihat wayang ingat lawan dalam. Apakah wayang berubah jadi dalam? Wayang tetap wayang, dalam tetap dalam. Dekat tidak bersatu, jauh tidak berjarak. Kayak Pak Guru, jangan dipikirkan lagi, kayaknya mau apa lagi. Nah, itu yang di dalam Al-Quran tuh dekat dengan orang mati, dekat tidak menyatu, jauh tidak berjarak. Yang bernafas, Allah mengatur nafas dia. Ingatkan dia lawan Allah waktu dia bernafas. Disitulah kuatnya ma'rifat dia lawan Allah. Lalu kayak apa ibu yang nafas tuh bisa pengen senda. Ingatnya mana ya? Mana? Allah juga kalau tetap kenapa nggak pernah sedek bernafas banyak cairan. Ingat lawan cairan ya Allah. Ingat lawan Allah. Cairan tadi dokter urusannya. Jangan ingat lawan dokter lah. Ingat lawan Allah tapi tetap dokter. Harus kayak itu. Kalau kadang kayak itu berbahaya. Dalami sedikit lah. Ada apa lah kita dalami sedikit lah. Suatu saat andai kata kita diambil oleh Allah umur, disiapkan, dinampakkan surga lawan bidadari. Nah, ingat lawan bidadari kan ingat lawan Allah kan? Nah, tertawa ingat lawan siapa? Ada boleh kan ingat lawan bidadari. Bidadari itu makhluk tetap Allah Ta'ala juga. Nah, inilah hadir was-wasnya orang-orang aulia, orang-orang alim, orang-orang hebat itu ketika menghadap Allah pun diganggu juga. Apalagi langkah kayak kita nih kira-kira waktu umat orang kuat dinampakkan surga dibayangkan. Saatnya hendak masuk surga, nampak pegang lawan cipta Allah Ta'ala juga pas dicabut. Nah, ingat Allah atau lupa Allah? Nah, ini bisa udah lulus nah. Ini pampai gue. Dikira orang-orang hebat tuh ada ujian. Ujiannya hebat. Dan Bapak Ibu orang hebat tuh tanpa ujian. Iblis itu hasil penataran juga.
entah kayak ulun kayak kita nih paling akan Inggrisnya itu ben sudah malih mengantisipasinya, namun kada dilatih wayah ini nang hadir kapan lagi tuh ibu-ibu, kalau kada dilatih mulai wayah ini ingat lawan Allah kapan lagi. Sulit Pak Ibu ingat lawan Allah di ketika hendak menghadap Allah kalau kada dilatih mulai sekarang. Melihat wayang ingat lawan dalam, nah dilatih terus, latih terus. Ini kisah mukhalafah hari. Berarti kullu ma khatara bi balika wallahu laisa kadzalik. Apapun yang terlintas di otak di hati kita, Allah bukan seperti yang terlintas di otak di hati kita. Tak, kita hanya ingat Allah. Ingat, kada kau membayangkan Allah. Apabila muncul seperti membayang-bayangkan Allah, was-was hantu itu datang. 4, kalau iman kita ingin sempurna. Ini masalah masih salah biang pagi ini pengajian kita. 4, kalau iman kita sempurna, jangan ada pertanyaan di mana Allah. Itu kalimat di mana menunjukkan tempat, sedangkan Allah tidak bertempat. Apalagi mengadakan Allah di arasy, syirik. Orang kada belajar tauhid bahaya. Jangan ada di otak di hati kita, nah hadirai keluarga, semuanya nah hadir Bapak Ibu. Pertanyaan di mana Allah? Bahasa Indonesia itu macam-macam, ngarannya aja bahasa Indonesia, buku-buku bahasa Indonesia, atau panggilan kita hari-hari. Kamu anak-anak Masya Allah, terserah yang di atas saya. Ampihan lagi berpanggil terserah yang di atas tuh. Maka banyak Pak Ibu panggil kayak itu. Kita jangan. Karena kalimat atas itu tempat ya. Sebut Pak, langsung kemana anak Masya Allah, kemana kalian terserah Allah aja. Nah, kalau terserah Allah, nilainya zikir. Kalau terserah yang di atas, kalau mati waktu terserah yang di atas dari panggilan, cabut iman. Hati-hati, lalu ada guru-guru maksudnya maha di atas. Pokoknya apabila di atas itu tempat. Jangan dibuat ilmu tauhid ini transparan. Jangan ilmu tauhid ini dibuat ngambang, bahaya. Ilmu tauhid harus 100% yakin. Itu guru maksudnya yang terasa di atas itu maha di atas. Pokoknya apabila di atas atau maha di atas, tetap itu tempat. Kalimatnya di atas. Menunjukkan kepada tempat. Bahaya, ada indikasi syirik di situ. Jangan guru-guru mengadai sedetik pun naklah kita itu waktu itu tak ucap kalimat yang mengindikasikan Allah bertempat. Kalau dicabut iman waktu itu, pokoknya Allah Ta'ala akan bertempat. Kalau akan bertempat, jangan lagi ngomong kalimat terserah di atas. Makanan dipanggil ini kalau atas Allah. Kan isyarat ke atas itu sudah berbahaya Bapak Ibu. Maka banyak Pak Ibu. Hati-hati. Nang MC nang apa tuh sembahyang jenazah lah. Mohon kiranya kepada semua yang berhadir untuk mendoakan almarhum mudah diterima di sisinya. Di sisi pula. Ampingan lagi. Di sisi itu apa? Di sisi samping lah. Di sisi itu tempat ada ampihan lagi. Mudah-mudahan almarhum diterima Allah semua amal ibadahnya. Nyamannya. Tapi dia buku bahasa Indonesia dulu di sisinya itu banyak. Itu buku. Jangan kalimat itu masuk hati kita. Berbahaya kalimat itu. Tetap mukhalafah berbeda Allah. Kalau di sisi di atas itu indikasinya kepada benda, karena setiap tempat perlu benda. Satu,
kedua, bagaimana Allah Ta'ala. Jangan ada terbayang di otak, di hati terlintas, kayak apa nih Allah Ta'ala tuh? Kayak guru Udin kan? Orang lagi. Ya, apabila tuh muncul syaitan iblis nih, dia di situ masuk. Kamu tutupi pintu-pintu bubuhan hantu menyelinapnya, ditutupi semua, diregol, kunci mati, buang anunya nih, kuncinya buang supaya jangan terbuka lagi. Ini isinya bisa membuka ulang. Udah dikunci pakai gembok, buang kuncinya. Jangan kayak di Cina tuh, dia di pagar tuh. Coba cinta kita terkunci, ya kan? Itu lain pulang. Ada Allah mau bedakan kunci. Ayo, bagaimana Allah Ta'ala? Ada kawan diumpama misalkan. Nah, itu jawabannya. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti di otak kita, Bapak Ibu, jangan membayangkan, mengumpamakan, memisal-misalkan, tagambar, tabayang di hati. Kenapa di Allah Ta'ala Tuhan? Nah, itu berbahaya sudah. Buang si kalimat apa pertanyaan itu, dibuang. Kalau sudah pertanyaannya nggak ada, kita akan melayani pertanyaan itu yang bisa muncul. Hantu ini hebat, menyelinap masuk melewati peredaran darah kita. Di antaranya waktu menguap masukannya, menguap tadi ditutup sampai tahun dia masuk, uang ditutup. Tahani menguap tuh. Handakah kawat cara menahan menguap? Padahal minta maaf. Nabi itu kan pernah menguap. Apa ya guru caranya? Nah, apabila pian keluarga hendak menguap, lidah pian itu digulung. Nah, ada mau menguap, ujian apa caranya? Ini bisa nggak kalau ngomong? Ya, nah itu rahasianya. Bang, sayangnya belum mengadakan. Tapi ilmu, apabila pian nggak ngomong, lidah pian itu digulung. Apa guru caranya? Pian sahur menggulung. Ada mau ngomong pian, ada mau terbuka. Nah, biar di bagian mata ada apa? Nah, di situ barang sunnah Nabi kalau diamalkan, hanya ada perlu lagi tangan. Tapi ini karena kewajiban, tak saya pakai tangan. Terbuka juga ngaranya, tapi kan apa? Karena ajaran Nabi, apabila kamu mau tutup tanganmu dengan tanganmu. Nah, ini sembahyang. Jadi imam dia pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pokok ngomong waktu kan berusaha, pokoknya lidah yang digulung, ada bobok. Kayak apa guru? Aina waktu dia nggak mau, notesnya ada moe ini. Nah, sudah ada ilmu. Nah, kemudian lagi ada kawat kayak apa Allah Ta'ala itu, bagaimana Allah Ta'ala, ada kawat di bagai-bagai umpamakan. Yang ketiga, yaitu kapan adanya Allah. Allah karena berawal. Nah, kapan adanya Allah? Pertanyaan ketiga ini bisa muncul di hati otak. Kapan adanya Allah? Allah Ta'ala karena berawal. Yang terakhir ini kenyaman, berapa Allah? Wahid, satu. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang walaupun kita mau ucap Allah Ta'ala itu satu, tapi kita bisa kayak menduakan Allah. Apa contohnya? Nah, obat menyembuhkan. Nah, itu bahaya di situ. Berarti ada lagi yang menyembuhkan selain Allah. Nah, kedua ada orang obat itu hanya usaha ikhtiar, bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Makan obat tetap itu usaha ikhtiar, jangan diulangi jadi Tuhan. Makan obat tetap, yang menyembuhkan Allah. Berarti usaha ikhtiarnya jalan, menggunakan ganda.
Dokter sembuh, Allah yang menyembuhkan. Dokter itu hanya usaha ikhtiar kita. Yang menyembuhkan kita Allah. Mungkin perantara dokter itu. Berarti kita kadang menuhankan dokter, tetap menuhankan Allah, tapi tetap ke dokter. Nah, nyaman. Nah ini nih, angkat ini Bapak Ibu. Kita tangkis. Nang banyak terjadi tadi Pak Ibu, nang kalimat di atas, di samping, di sisi, nah bahaya. Nah habis sudah. Apabila ini tidak ada pertanyaan di dalam hati kita, iman kita sempurna. Tapi jangan merasa sempurna, tetap merasa belum sempurna. Merasa sempurna itu bahaya juga, karena muncul pulang si hantu nih sombong pulang. Nah bahaya pulang nih, bisa sombong. Pokoknya kita belajar ilmu supaya kita jangan syirik sama Allah. Nah itu. Nah kemudian wujud apa kidam bakal apa kiamotal binafsi. Apa kiamotal binafsi? Sifat salafiyah. Allah Ta'ala tidak perlu tempat dan tidak perlu dengan yang menjadikan Allah. Itu maksud kiamotal binafsi. Sifat salafiyah. Allah Ta'ala tidak perlu dengan tempat. Nah berarti siapa mengadakan Allah di arasy, syirik. Ayatnya ada dua, Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa. Bermula Allah yang bersifat Rahman duduk di arasy. Jangan pahami secara tafsir, jangan pahami secara tekstual ayat. Ayatnya ada salah, pemahaman yang salah. Obatnya ada salah, makan obatnya yang salah. Ayatnya ada salah, pemahaman yang salah. Berarti guru itu kan percaya dengan ayat Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa. Kalau ulun kan percaya, ulun kafir. Tapi ulun percaya dengan ayat itu surah Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa. Itu maksud Allah Allah bersifat Rahman duduk di arsy. Ulun beriman dengan ayat, tapi ulun tidak ikut dengan pemahaman yang memahami ayat itu. Nyaman? Pemahamannya harus mengikuti ulama ahli. Apa maksudnya itu? Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa, bermula Allah bersifat Rahman duduk di arsy. Maksudnya menduduki, menguasai. Belanda menduduki Indonesia. Apakah Belanda duduk di Indonesia? Menguasai. Arsy bagian dari kekuasaan Allah. Bukan Allah Ta'ala duduk di arsy, duduk berbulik pulang. Mau bersemayam di situ Allah Ta'ala benda. Nah hancur pada kalau memaham Quran kagak tauhid bisa syirik. Bukan Qurannya yang syirik, piannya salah memaham. Nah kemudian yang kedua, Allah Ta'ala ada perlu dengan yang menjadikan Allah. Makanya lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Menang lain diulah indahnya amin tobat. Saurang nama pula, saurang nama anu. Tarik buburnya nih. Ya Allah, ada anak Tuhan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Kai. Lu tahu nih gak mau menjawab? Kan ada Tuhan Bapa, berarti ada Tuhan Kai. Nah Tuhan Kai ini ada Tuhan Ibu, berarti ada Tuhan ini lah. Nah, Bapak jadi Tuhan, Kai Pak. Tidak usah cancel ibu banyak ulang kayaknya. Mau keluar sudah, berarti logika Tuhan sudah ada pas. Lihat Islam, logika pas. Lawan dalil. Ini hebatnya kombinasi antara logika dengan dalil. Logika tumbuh dengan dalil. Dalil mengatur logika. Tapi ketika berbicara ilmu, ternyata kombinasi dalil dengan logika. Ini hebatnya Islam. Nah kemudian lagi yang seterusnya terakhir wahdaniyah. Allah Ta'ala esa satu, esa sifatnya, esa zatnya, esa perbuatannya. Nah itu dibahas nanti panjang lebar di dalam wahdaniyah kaitan. Nah maka sifat-sifat yang ulun sebutkan tadi 65 macam tadi itu ada sifat salabiyah. Maka disifatkan ia sifat salawiyah dengan azali.
tidak nampak, tapi apabila ada yang kali cocok muncul. Nah kayak orang berbandir terserang di atas muncul Allah ada tempat. Nah tuh kenapa sebenarnya di otak kita orang berbandir mudahan diterima di sisinya, muncul Allah ada tempat. Kita kawal mengantisipasi kata-kata yang bisa membuat orang lain syirik, kita kawal menyelamatkan diri kita. Karena sudah tertanam di dalam hati 4 pertanyaan tadi harus dihilangkan di otak, di hati kita. Nah kemudian lagi tiada disifatkan dengan kadim. Kadim itu Allah, zatnya Allah langsung. Kalau salafiyah tadi azali di situ. Nah kaul yang kedua, pendapat yang kedua tentang kadim dan azali, insya Allah minggu depan kita sambung. Hari ini ada libur kan? Nah, Allah. Semalam kan, ya udah cukup dah anak kantor sana libur. Oh, nyepi kalinya. Mimpi orang harus bijaksana juga Pak. Mudah-mudahan kita selamatkan semua. Al-Fatihah. Iya kan Allah ya nasta'in. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.